Memang pertemuannya berjalan singkat, tapi apa yang terjadi dari sana eh, tampaknya mengamankan situasi pada saat itu. Karena Pak Mas Duki, Anda mungkin juga tidak hadir di sana, tapi memantau terus ya. Betul. Itu dadakan begitu ya, pertemuannya itu tiba-tiba akan ada yang datang ke kediaman Kiai Haji Ma'ruf Amin di Koja begitu? Betul, jadi Kiai Ma'ruf Amin sore hari sudah kecapean ya, sampai malam ada di Majelis Ulama Indonesia, lalu kemudian juga ada acara Harlah NU. Oh ya. Jadi memang sangat Banyak luar biasa. acara padat ya hari itu kebetulan. Lalu malamnya pulang mau istirahat gitu ya. Tidak ada agenda sebelumnya untuk bertemu dengan Pak Luhut lah. Ya. Tetapi kemudian rupa-rupanya memang ada suasana yang sangat mendesak ya. Seperti saya ceritakan tadi, ini kalau dibiarkan suasana keresahan ini tidak hanya dari umat yang ada di MUI, tapi juga dari umat yang di NU itu juga resah. Ya. Dan rupa-rupanya ini dibaca oleh pihak keamanan ya. Maka kondisi yang hadir bersama Pak Luhut itu kan ada Pangdam dan ada Kapolda. Ya. Itu sebenarnya secara simbolik itu menggambarkan Ini betapa situasi keamanan situasi keamanan Jakarta itu harus diamankan, jangan sampai keresahan umat itu meledakkan seperti itu. Dan rupa-rupanya itu juga yang disampaikan oleh Pangdam dan oleh Kapolda sebelum Pak Luhut datang. Jadi sebelum Pak Luhut datang, Pangdam dan Kapolda sudah menyampaikan kondisi ini. Jadi minta tolong betul pada Kiai agar umatnya di bawah itu bisa betul-betul bagaimana diarahkan dan tidak keresahannya itu tidak menjadi sesuatu yang aktif, menjadi keresahan yang benar. Oh, jadi jangan-jangan ini kita menebak-nebak sedikit ya Pak Mas Duki. Jadi sebetulnya dari situasi, saya setuju nih sama Pak Mas Duki, ada Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya yang datang. Ini dua orang yang saling bersinergi dan paling bertanggung jawab untuk keamanan ibu kota Jakarta. Itu sebetulnya lebih datang lebih awal dan bicara soal situasi keamanan. Betul, dengan Kiai. Dan meminta bahwa agar semuanya bisa tenang lewat Pak Kiai Haji. Kemudian baru datang, setelah itu gitu. Jadi mungkin ini tidak terskenario datang bersamaan karena gambarnya kan bertiga sebetulnya. Tapi sebetulnya datang belakangan yang kemudian mungkin berbicara dari entah secara pribadi ataupun pemerintah. Itu kalau Pak Luhut sendiri yang Pak Mas Kalau Pak Luhut sendiri sebelumnya memang berkoordinasi dengan Ketua Umum PBNU. Oh. Berkoordinasi dengan Ketua Umum PBNU bagaimana ya udah kemudian terlaksana pertemuan itu. Jadi ada peran Ketua Umum PBNU untuk bagaimana agar Pak Luhut bertemu dengan Kiai Ma'ruf. Jadi sehingga kemudian terjadilah pertemuan itu dan saya kira itu adalah momen kunci. Ya. Momen kunci untuk bagaimana akhirnya keadaan ini bisa lebih baik saya kira. Sejauh pengetahuan Pak Mas Duki, Pak Luhut menyampaikan apa dalam pertemuan yang singkat itu? Yaitu jadi Pak Luhut menyampaikan bagaimana agar ya pertama silaturahim ya, silaturahim sebagai seorang teman lah ya, teman lama, karena Pak Luhut ini kan sangat dekat dengan keluarga Gus Dur, dengan Gus Dur terutama, dan Gus Dur juga sangat sayang kepada Kiai Ma'ruf Amin. Sehingga antara Pak Luhut dengan Kiai Ma'ruf ya saya kira sebenarnya ya berteman aja, dan itu adalah sebuah silaturahim yang bermakna seperti itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain itu adalah saya dengar-dengar memang Pak Luhut itu siangnya kan juga terlibat dalam sidang kabinet katanya ya. Dalam sidang kabinet itu juga dibahas persoalan-persoalan yang terkait kemungkinan akibat dari sidang yang kemudian meresahkan itu juga dibahas. Sehingga dengan demikian maka kemudian Pak Luhut datang itu ya dalam konteks meredam suasana juga ya untuk minta tolong kepada Kiai Ma'ruf Amin. Dan ini semua hal yang sebetulnya wajar saja dari semua tokoh ini untuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul, saya kira itu. Ya, itu yang kemudian kita jangan kemudian membawanya sekali lagi ke arah politis, sehingga kemudian suasananya jadi panas-panas terus. Kalau dibawa ke arah politik, Bung, yang sangat tersinggung itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Karena apa? Karena kalau dibawa ke arah politis seakan-akan bahwa
fatwa MUI yang terkait dengan surat Al-Maidah 51 itu adalah fatwa pesanan politik. Nah ini yang kami tersinggung karena kami tidak ada hubungannya dengan itu. Dan saya katakan juga proses pembentukan fatwa di dalam Majelis Ulama Indonesia itu tidak ditentukan oleh ketua umum. Itu adalah proses mekanisme yang memang berjalan sebagaimana biasanya, derajat masalahnya seperti apa, semuanya terukur dengan presisi itu. Saya kira itu bahasan-bahasannya. Dan kemudian juga tadi di paket berita yang kami sampaikan, rasanya apresiasi yang besar juga kepada seluruh jajaran dari atas sampai ke bawah di tingkat Nahdlatul Ulama. Betul. Jika kemudian diminta untuk tetap tenang pada situasi pada malam hari itu juga. Anda melihat hal ini seperti apa, Pak Mas? Oh ya, jadi masyarakat NU itu kan memang sangat hormat kepada ulama ya. Kepada jadi, kiai haji pada kiainya, mereka, apalagi Pak Ma'ruf Amin ini Rois Am. Rois Am. Jadi ada satu nilai patron klien yang masih melekat pada Nahdlatul Ulama itu karena memang itu salah satu ajaran di dalam Islam ahli sunnah wal jamaah itu hormat kepada guru. Hormat kepada guru, hormat kepada kiai, hormat kepada ulama. Kenapa ulama dihormati? Karena ulama itu adalah pewaris ilmu-ilmu Nabi yang menyampaikan ilmu agama. Sehingga penghormatan itulah yang sebenarnya terus melekat sampai saat ini. Dalam kasus yang kemarin, dalam konteks nilai patron klien itu, banyak ulama-ulama di Jawa Timur itu mau datang ke Jakarta. Bahkan kalau perlu katanya mau mendampingi kiai di pengadilan. Nah, saya bahkan ada yang ulama sangat karismatik di Jawa Timur, saya akan dampingi kiai, akan saya lawan itu Ahok, akan saya lawan itu penasihat-penasihatnya dengan emosi segala macam seperti itu. Itu bisa dimaklumi kalau melihat bagaimana budaya di Nahdlatul Ulama. Betul, dan itu diredam oleh Kiai Ma'ruf dan diredam oleh Ketua Umum PBNU sehingga tidak terjadi apa-apa. Nah, itulah situasi-situasinya yang harus kita pahami betul pada saat ini. Dan juga pada saat itu boleh cerita sedikit Pak Mas Duki, bagaimana menanggapi hal-hal semacam itu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekarang usianya berapa? 73 tahun beliau. 73 tahun. 73 tahun, sudah kan ringkih. Eskalasinya tuh betul kesehatannya juga sudah mulai berkurang jauh gitu ya. Tetapi beliau masih bersemangat untuk datang ke pengadilan. Kami dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama sebenarnya menyarankan agar nggak usah hadir, haji gitu ya. Nggak usah hadir gitu kan. Tetapi penasihat hukum itu menyarankan hadir, sehingga Kiai Ma'ruf menghormati karena ini proses hukum, ya udahlah saya hadir. Ya, pada satu hari setelah persidangan tersebut kan saya menyebutnya apa ya? Ada situasi yang kemudian makin menanjak dari sisi keamanan karena ada situasi yang cukup panas begitu. Karena Pangdam Jaya dan kemudian Kapolda Metro Jaya juga sampai hadir. Itu detik-detik, jam demi jam, detik demi detik itu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin seperti apa situasinya kalau boleh tahu? Ya, jadi karena saya lihat saya sidang sampai kemarin yang seru itu kalem, tenang saja. Yang seru itu justru di gangnya Kiai Ma'ruf Amin itu penuh dengan polisi dan tentara. Panjang gangnya itu di lorong 27. Ya, di Koja ya. Di Koja lorong 27 itu penuh dengan tentara dan Kiai Ma'ruf dapat laporan dari ajudannya, ini banyak polisi dan banyak ini, banyak apa, banyak tentara, ada apa? Oh ya mungkin ini akan ada tamu gitu. Nah, nggak lama kemudian tamu itu datang, yaitu Pangdam dan Kapolda. Begitu. Gitu. Sehingga terjadilah dialog tadi itu. Bagaimana supaya Kiai Ma'ruf dengan jiwa besarnya itu meredam suasana di bawah. Dan alhamdulillah dengan jiwa besarnya beliau melakukan langkah-langkah itu. Ya. Nah, kebesaran jiwa Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin meredam semua dan kemudian memaafkan Pak Ahok, ini kemudian membuat suasana kemudian menjadi damai. Bagaimana kemudian sekali lagi sebagai MUI juga Pak Mas Duki, ada himbauan lagi kah bagian akhir dari ngobrol kita pagi hari ini agar situasi damai menjelang pilkada juga di DKI Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia ini tidak terganggu? Iya, pesan terakhir saya sebenarnya, terutama kepada Pak Ahok dan tim ya. Bagaimana jangan membuat lagi suasana yang disharmoni. Karena ini saya kira pernyataan-pernyataan di sidang ke-8 itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang membuat
harmoni sosial itu terganggu. Ya. Itu saya kira sejujurnya harus saya katakan seperti itu. Lah karena itu terganggu, kami semuanya capek membuat peredaman suasana rame segala macam. Ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kan. Karena ini kan hanya persoalan jangka pendek yang terkait dengan Pilkada DKI. Tetapi kalau kemudian merentet ke berbagai daerah itu kan berbahaya gitu kan. Jadi sekali lagi Pak Ahok sebagai petahana, sebagai pemimpin bersama timnya, janganlah membuat disharmoni sosial, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira janganlah MUI dibawa ke persoalan politik praktis, apalagi dihubung-hubungkan dengan bahwa ada hubungan antara SBY dengan Kiai Ma'ruf. Saya kira hubungan ya ada hubungan dong, namanya mah kenal, biasa aja itu kan hubungan. Tetapi jangan hubungan politisnya dibawa-bawa ke MUI. Sama sekali tidak ada hubungan politis antara MUI, Kiai Ma'ruf dengan kekuatan politik manapun. Dan kalau misalnya taruhlah Kiai Ma'ruf melakukan hal itu akan diprotes oleh pengurus MUI yang lain. Nggak akan terjadi itu. Itu. Saya kira itu yang pokok untuk kita lakukan. Kalau itu masih dihubung-hubungkan, terutama di media sosial oleh tim petahana misalnya, untuk kepentingan jangka pendek Pilkada DKI, yang tersinggung itu adalah MUI, yang tersinggung itu adalah umat yang ada di belakangnya. Yang tersinggung juga adalah Nahdlatul Ulama dan umatnya di bawah. Untuk itu kemudian kita harus menjaga ini semua. Kita jaga bersama-sama. Pak Mas Duki Baduy, terima kasih. Ketua Majelis Ulama untuk bidang Infokom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.